Halo teman-teman semuanya, semoga teman-teman semua dimanapun berada tetap sehat dan semangat. Sesuai banyaknya teman-teman yang bertanya ke saya terkait yang sedang lagi booming ya, terkait afiliator gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang bertanya, apakah di Forex juga ada afiliasi gitu ya, ada afiliator gitu dia. Apakah hanya di binari aja gitu? Dan bagaimana cara kita menghindarinya gitu, atau cara mengetahui apakah afiliator atau bukan gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan bantu jelasin buat teman-teman yang mungkin sebagian sudah pada paham, dan ini buat yang belum paham gitu ya terkait afiliator. Jadi biar teman-teman juga nggak jadi korban gitu ya. Nah, jadi seperti ini terkait afiliator. Itu memang dimanapun ya, banyak aplikasi yang sudah memang memakai afiliasi gitu ya. Jadi itu memang eh, tips marketingnya kan gitu dia. Nah, jadi di Forex pun ada seperti itu, afiliator Forex pun ya ada gitu. Cuman dia beda. Nah, bedanya gimana gitu ya sama binari gitu. Jadi kalau bedanya, kalau di binari, teman-teman itu kalau misalnya masuk ke afiliasi, teman-teman deposit dan loss. Nah, afiliatornya dapat dapat komisi gitu dia teman-teman. Oke, jadi bedanya dengan di Forex. Kalau di Forex, dia komisinya per lot. Nah, jadi per open posisi satu lot, misalnya saya kasih contoh, eh, dia akan dapat komisi misalnya $5 gitu per satu lot. Nah, jadi teman-teman mau loss atau mau profit, setiap open posisi per satu lot, ya afiliatornya dapat komisi gitu. Jadi bukan karena teman-teman loss gitu dia. Beda dengan binary gitu dia. Mau profit atau loss, ya kalau komisinya ya per lot gitu dia. Nah, kita bayangin kalau misalnya kita open posisi 0,01, ya berapa lah dapat dia kan gitu. Karena jarang sekali kita per lot, per satu lot untuk open posisi, apalagi pemula kan gitu dia. Itulah bedanya dengan di binary. Jadi ada semua afiliasinya gitu. Afiliatornya ya tetap ada, baik di Forex atau di binary gitu dia. Nah, jadi bagaimana Bang cara menghindarinya atau cara mengetahui bahwa dia afiliator atau enggak? Jadi gampang aja teman-teman. Kalau teman-teman disaran-saranin, misalnya siapa yang belum punya akun ini gitu misalnya kan, ya silakan klik link di deskripsi. Nah, yang gitu-gitu nih, yang gitu-gitu ya udah bisa dikatakan pastinya dia afiliator gitu ya. Dia memberikan link link dia gitu biar teman-teman daftar dari link dia. Jadi dia nantinya dapat komisi gitu. Namun bagi ya saya yang misalnya dia afiliator Forex, ya sebenarnya itu nggak jadi masalah sih, ibaratnya gini. Karena teman-teman pun profit atau tidak, ya memang dia tetap dapat komisi gitu dia. Jadi bukan karena teman-teman loss seperti binari gitu teman-teman. Jadi komisi dia pun nggak sebanyak yang di binari gitu. Bayangkan jika teman-teman seperti yang saya bilang tadi, open paling 0,01, 0,05. Padahal komisi dia per satu lot. Kalau satu lot teman-teman open posisi, dia nanti dapat misalnya entah $5 atau $3, sekitar segitu teman-teman. Nah, paling banyaknya paling $15 gitu dia. Itu udah sangat tinggi itu ya gitu dia. Jadi bagaimana cara kita untuk mengetahui? Ya paling seperti tadi, dia mengajukan atau memberikan linknya ke teman-teman, mempromosikan linknya. Misalnya kalau teman-teman mau daftar, silakan eh, pakai link ataupun klik link di deskripsi gitu-gitu dia. Nah, yang kedua, dia membuat lebih banyak sih seperti ini, membuat grup VIP gitu. Jadi grup VIP ini pun eh, yang menjadi apa namanya ya, jurus paling utama saya bilang ya. Artinya seperti ini teman-teman. Dia membuat grup VIP dengan iming-iming gratis masuknya gitu. Jadi memang gratis, betul gratis. Namun ketika kita udah
klik link dia di deskripsi untuk Telegramnya untuk join. Ini pengalaman saya teman-teman, afiliator binari gitu ya. Jadi semasa saya masih belajar ya, saya berniat juga kan, siapa yang nggak tertarik gitu kan, saya perhatikan dia bagus analisanya, saya tidak usah sebut nama ya. Jadi kita pun ya pengen juga join kan gitu. Dia buka grup VIP tapi dengan menyatakan masuk grup gratis, ya memang betul gratis. Jadi setelah saya klik link Telegram, saya mau join, saya bilang gitu. Jadi mereka ngirimkan syarat-syaratnya teman-teman. Jadi gitu. Itulah cara mereka gitu. Syarat-syaratnya seperti apa bang? Jadi syarat-syaratnya sesuai pengalaman saya. Dia nanti kita disuruh, misalnya udah punya akun nih. Kita misalnya seperti Binomo, pada saat itu saya belajar Binomo. Nah, saya udah punya akun, namun di syaratnya itu kita disuruh untuk membuat akun lagi gitu. Jadi itu harus dihapus gitu dia. Nah, membuat akun lagi, buat akun Anda misalnya satu, buat akun Anda lagi, membuat akun atau mendaftar registrasi melalui link ini, itu yang pertama gitu dia. Jadi tetap kita akan diajukan ataupun disuruh tetap untuk masuk melalui link mereka gitu, cara ciri-cirinya ataupun mengetahui bahwa dia afiliator atau enggak gitu teman-teman. Nah yang kedua, misalnya setelah udah deposit, setelah udah registrasi, minimal deposit 500.000 teman-teman. Nah ini sesuai pengalaman. Jadi gini logikanya seperti ini teman-teman, jangan mau dikibulin, pakai insting ataupun pakai otak juga gitu ya. Sorry. Jadi gini, maksudnya pakai otak gini teman-teman. Pada saat saya seperti itu, saya dapat syarat yang nomor 2, masuk ataupun deposit minimal 500. Logikanya seperti ini, saya belum tahu apa-apa. Nah, saya belum tahu apa-apa, masa langsung disuruh deposit kan gitu. Ini udah nggak masuk akal kan gitu. Nah, jadi di situ ya saya putuskan untuk tidak jadi masuk kan gitu. Nah, karena saya belum tahu apa-apa disuruh deposit. Intinya kalau kita udah deposit berapapun itu, namanya pemula tidak tahu apa-apa, masih nol. Itu udah pasti 500.000 udah pasti habis kan gitu. Pasti akan lenyap, tekan loss kan gitu dia. Nah, ya udah pasti loss, orang ilmu kita belum ada, disuruh deposit gitu. Itu logika-logika teman-teman. Jadi harus pandai-pandai juga, jangan mau sampai seperti itu. Pakai instingnya gitu, jangan sampai bodoh gitu dia. Jadi kita pun kalau mau belajar ya memang harus pandai juga. Pandainya seperti tadi. Ya kalau udah seperti nggak logika lagi kita pikirkan, pakai akal sehat aja. Masih logika nggak seperti itu. Masa kita disuruh deposit minimal 500 pula itu kan gitu ya. Jadi ya kita putuskan aja untuk tidak ikut, ya udah nggak masalah kan gitu. Pilihan tetap ada sama kita gitu dia. Mereka nggak memaksa, tapi kebanyakan dari kita nggak pakai akal sehat gitu. Jadi silakan dipakai akal sehatnya teman-teman. Nah, apakah masih logika seperti itu kan gitu? Seperti itu contohnya, misalnya seperti yang saya jelaskan di sini gitu. Itu sesuai pengalaman saya gitu. Suruh deposit baru bisa kita gabung. Nah, seperti itu. Baru yang kedua ciri-cirinya lagi ngadakan trabar teman-teman. Makanya saya bilang dari dulu teman-teman, hindari yang namanya trabar. Trabar itu nggak ngotak kan gitu. Nah ini pengalaman dari teman saya. Dia ikut afiliator, ikut signal-signal trabar seperti itu, trabar seperti yang biasa. Mungkin teman-teman pun udah ada yang mengalaminya kan gitu. Nah sesuai pengalaman dari teman saya yang cerita, dulu saya ikut ini bang atas nama ini gini. Jadi yang saya udah deposit gini, saya ngikutin, banyak juga yang ngikutin katanya, banyak yang ngikutin dia yang live trabar gitu ya. Jadi setelah trabar ya loss teman-teman. Pertama-tama ya memang profit. Nah trabar kedua, trabar selanjutnya ya loss. Kenapa seperti itu? Ya memang di saat loss lah dia mendapatkan hasil gitu dia. Nah paling alasannya apa? Menurut teman saya ya alasannya paling, mohon maaf semuanya ya, saya mungkin kurang enak badan gitu ya, makanya analisanya gini. Aduh 1000 alasan teman-teman. Jadi itu salah satunya. Makanya dari dulu saya bilang jadilah solo trader kalau mau trading.
Kalau tidak mau rugi jangan trading. Gitu teman-teman. Nah, makanya banyak yang jadi korbannya terabar gitu. Nah, sampai loss ratusan juta. Memang sebenarnya kalau kita lihat dari yang namanya berita-berita sampai 250-an atau berapa juta, sebenarnya udah nggak pakai akal sehat teman-teman. Coba teman-teman pikirkan, kalau misalnya 1 juta aja kita udah loss, baru kita deposit lagi 1 juta ke depan, jadi 2 juta lah ini. Masa kita harus terus deposit padahal kita udah loss? Apakah kita udah sanggup untuk bertrading atau tidak? Kenapa seperti itu gitu? Kenapa kita nggak pakai akal sehat kan gitu? Sekalipun itu memang kebanyakan yang loss karena terabar gitu ya. Namun kan kita pakai insting ataupun pakai otak juga teman-teman. Pakai akal sehat. Walaupun memang itu terabar, jadi justru terabar inilah yang harus kita tidak percayain. Kenapa seperti itu? Apakah kita puas sekalipun kita dapat profit? Apakah kita puas gitu dengan hasil otak orang lain gitu ya? Nah, dan apakah kita puas dengan kita loss karena orang lain gitu ya? Itulah yang membuat banyak yang dilaporin kan gitu dia. Ya memang afiliator ya memang seperti itu. Karena afiliator binari ya kalau dia loss ya banyak dapat dia kan gitu dia. Nah, makanya harus pandai, harus ngotak juga teman-teman. Walaupun kita belajar jangan sampai mau dikibulin. Gitu dia. Kalau memang masih loss, apalagi yang terabar ya, terabar ya kalau bisa ya dihindari aja gitu. Jadilah solo trader gitu kalau mau trading. Kalau masih ngarapin orang lain, mending gak usah masuk ke trading gitu dia. Nah, disitulah banyak yang dilaporin. Kenapa? Karena tidak terima dengan seperti itu. Nah, karena udah terabar, padahal kita ngikutin mentor yang kita lihat, oke gitu ya. Ternyata kita loss gitu ya. Ya tidak terima kan gitu. Itulah penyebabnya kenapa dilaporin. Jadi bukan semua trading itu dilaporin gitu teman-teman. Ya tergantung daripada penipuan dia gimana, apakah dia menipu atau memang solo trader. Kalau solo trader ya apa masalahnya kan gitu. Nah seperti itu dia. Jadi teman-teman pun harus pintar-pintar juga untuk memilih mentornya gitu. Usahakan belajar sendiri aja, kenapa gitu. Nah jadi kadang teman-teman yang membuat niat afiliator menjadi kurang ajar, ataupun yang membuat afiliator menjadi hidup berkeliaran gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman pun kadang komentarnya, bang masuk bikin telegram, masuk grup, jadi gitu-gitu, ataupun bang ada link download atau apa. Jadi kita harus pintar teman-teman, jangan sampai kita juga yang minta link untuk downloadnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau download ya gampang aja, buka aja langsung ke Play Store gitu. Nah jadi seperti itu cara kita agar terhindar dari afiliator, seperti itu teman-teman. Langsung buka aja ke Play Store kalau kita mau download APK-nya. Play Store teman-teman. Nah itu cara kita untuk terhindar daripada afiliator, biar kita nggak jadi korban teman-teman. Oke, sorry sebentar. Nah itu cara yang pertama. Silakan mendownload atau apapun, atau registrasi apapun langsung dari webnya. Nah langsung dari webnya kan apa sih susahnya, tinggal buka Google aja langsung dari web, atau download aplikasinya langsung dari Play Store. Nah jadi seperti itu, kita pakai apa aja teman-teman, pakai logika ataupun kita harus cerdas gitu. Di sini saya bukan untuk gimana gitu ya, saya hanya memberikan tips teman-teman, semoga terbantu gitu agar kita juga terjauh. Karena saya pun dulu ya udah seperti yang saya katakan, saya mau masuk grup seperti itu kejadiannya ya. Saya pakai insting saya, pakai akal sehat saya. Apakah mungkin saya deposit, saya belum tahu apa-apa? Tidak mungkin, jangan ikutin gitu, nggak jadi masuk. Ya saya putuskan untuk belajar sendiri gitu dia. Nah seperti itu teman-teman, itu kan nggak ngotak gitu, masuk ke grup harus seperti ini, banyak kali syaratnya gitu dia. Jadi yang nomor 2-nya, silakan menghindari yang namanya link-link. Kalau misalnya ditawarin link-link untuk daftar, makanya itu harus dihindari gitu. Yang ketiganya terabar jangan sempat mau gitu ya. Nah semua sih yang paling ini sih
Jangan sampai kita mau masuk grup atau apa itu apalah itu gitu ya, atau mau berguru sama dia, jangan sampai kita seperti ini teman-teman. Misalnya kita mengeluarkan uang yang bukan logika lagi gitu teman-teman. Maksudnya seperti yang saya bilang tadi, kita belum tahu apa-apa, kita disuruh deposit. Nah, jangan sampai kita mengeluarkan uang yang seperti itu, biar kita terhindar daripada mereka gitu ya, afiliatornya, terhindar daripada korbannya gitu. Jangan sampai kita mengeluarkan uang apalagi untuk belajar gitu. Nah, seperti itu dia teman-teman. Jadi inti dari semuanya adalah jadilah solo trader yang menanggung resiko dengan sendirian gitu ya. Artinya loss nikmati sendiri, profit juga nikmatin sendiri tanpa ada yang dirugikan atau dituntut kan gitu dia. Itu yang paling penting. Kenapa? Kalau masih loss, silakan di-upgrade ilmunya gitu. Nah, kenapa seperti itu? Jangan sampai udah loss tetap deposit mau balas dendam tapi masih bodoh gitu ya. Nah, silakan balas dendam kalau sudah pintar gitu. Kalau belum pintar, ya belum bisa balas dendam, ya udah tinggalkan gitu dia teman-teman. Jadi tetap pakai insting atau akal sehat. Jangan sampai terlena gitu dia. Ya saya melihat ataupun melihat berita-berita ya sepertinya instingnya di mana gitu ya, otaknya di mana kan gitu. Kok bisa sampai habis segitu terabar baru nuntut gitu ya, nggak masuk akal gitu dia. Sebelum habis ratusan juta, otaknya di mana kan gitu. Jadi itulah makanya jangan hindarilah terabar-terabar. Silakan kalau mau trading, silakan jadi solo trader tanpa ada yang merugikan, tanpa ada yang dirugikan gitu dia. Profit nikmati sendiri, loss ya tahankan sendiri gitu dia. Tapi kalaupun kita solo trader, insting akal sehat itu wajib dipakai teman-teman. Itu aja yang bisa saya berikan. Nah, yang selainnya ya seperti yang udah saya jelaskan, silakan teman-teman simak baik-baik gitu ya.